biasa ini rasa-rasa Win suka banget gitu ya. Ini kayaknya saya ingat kemarin Pak Dr. Muhammad Tang juga alumni dari Win suka juga ya. Ini menarik kalau saya sangat senang sekali, saya sangat menikmati sekali terkait dengan teori-teori ya. Ini sebagian besar juga ada dari mahasiswa program pasca sarjana Stadion Falah jurusan PAI gitu ya, Pendidikan Agama Islam. Jadi saya bayangkan itu nanti antara tadi ya mungkin menyambung juga tuh antara politik dan pendidikan gitu ya. Makanya tadi saya setuju sekali ketika moderasi, ketika COVID-19 ya, termasuk juga berbagai apa ya pemahaman, ide, gagasan dari berbagai komunitas yang ada itu sangat sangat syarat ya, sangat syarat dengan ide untuk politik gitu ya. Nah, di sini kita kehadiran apa ya tokoh-tokoh orang-orang yang sangat luar biasa sekali nih ya, sehingga kemudian sangat elegan nih ketika kemudian nanti saya memberikan kesempatan untuk bisa berdiskusi bersama. Di sini ada Pak Dr. Dodo juga. Nanti Pak Dr. Dodo kita kasih kesempatan, tapi nanti kita simpan juga untuk next program insya Allah ya, habis Lebaran insya Allah nanti kita bisa diskusi Pak Dodo nih. Tapi kita akan kasih kesempatan. Tapi saya mengucapkan terima kasih juga untuk yang lainnya. Ada ini mahasiswa saya nih dari Stadion Falah juga Pak Ustadz Nasihuddin. Biasa kritis nih beliau. Saya suka sekali ya. Kemudian juga ada Pak Abah ya dari mana Basuhendi dari Sukabumi juga, termasuk juga nanti ada Pak Dr. Hisam ya tadi ya. Jadi menarik terkait dengan politik ya, politik kekuasaan dengan ilmu pengetahuan ini kayaknya nggak cukup sekali nih Pak Dr. Ahmad ya. Mungkin nanti bisa kasihkan lebih detail ya dalam mungkin kita bisa turunkan levelnya. Jadi bagaimana nih kalau mau buat misalnya skripsi atau tesis ya. Tadi yang saya bayangkan ini adalah teman-teman di pasca sarjana ini buat tesis terkait dengan politik dan pendidikan di Indonesia. Jadi menggunakan teori tadi tentang politik ilmu pengetahuan diterapkan di Indonesia. Kenapa kemudian banyak sekali ya gonta-ganti kurikulum dan lain sebagainya. Jadi betul tidak bisa dilihat hanya dari satu perspektif gitu ya. Tapi perspektif politik pun atau kekuasaan government itu sangat menentukan juga. Belum lagi nanti ideologi termasuk yang saya dalam pikiran bebas saya itu adalah agama atau lebih tepatnya paham keagamaan gitu ya. Jadi paham keagamaan ini akan sangat memengaruhi dari apa yang terjadi di masyarakat kita. Makanya saya akan buat video juga bagaimana kita tuh agar open mindset ya, utama dari sisi cara beragama atau pemahaman keagamaan. Baik, kita berikan dulu kesempatan sebelum yang nanti berkomentar ke Pak Dr. Dodo mungkin dalam 5 sampai 10 menit mungkin menanggapi ya. Tadi kalau nanti tema utamanya next program kita insya Allah akan adakan khas khusus untuk Pak Dr. Dodo. Silakan Pak Dr. Ya, masih di mute. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, hari ini saya dapat bertemu dengan orang-orang hebat ya yang menginspirasi. Saya jujur saja ini ketika mendengar tema dari Pak Dr. Ahmad ya, Pak Dr. Ahmad tadi ya, pemateri pertama itu. Ya, betul. Iya betul. Nah, itu luar biasa ya bagi saya, cukup mencengangkan. Saya jujur saja secara pribadi hari ini baru baru mendapat pencerahan ya. Ada yang disebut dengan teori politik teori Ilmu. politik ilmu pengetahuan, itu yang menarik itu ya, luar biasa itu Pak Dokter ya. Oke. Kalau boleh, terima kasih kepada Pak Dr. Wisno telah memberikan kesempatannya kepada saya, kepada teman-teman semuanya, pada para peneliti, para akademisi. Alhamdulillah ya hari ini kita bisa bersilaturahim walaupun secara online. Dari temanya saja ini sudah luar biasa. Ini betul bagi saya mencengangkan ya, bahwa penggunaan teori politik ilmu pengetahuan untuk dalam studi naskah dan pemikiran. Kalau masalah teori pengetahuan ini, Pak Dr. Ahmad ini luar biasa, sudah sangat ini sangat kapabel beliau. Kalau saya mungkin kalau boleh saya belajar mengamati yang studi teksnya ya, studi naskah atau pemikirannya. Ini yang luar biasa juga ini Pak Dokter. Memang apa ya? Studi
naskah dan pemikiran ini sebuah diskursus ya, tadi kata Pak Dokter, yang tidak akan selesai hingga beberapa generasi ya sepertinya ini, karena kita tahu bahwa dari generasi ke generasi selalu berusaha menginterpretasikan teks, sebuah teks dan sebuah pemikiran. Ini ada dua bangunan besar ini ya, yang dikonstruksi oleh Pak Dr. Ahmad ini yang saya sangat tertarik, ini saya sangat kagum dan saya sangat bangga ini dalam mengonstruksi bangunan teks dan sebuah bangunan pemikiran. Ada dua term, ada dua bangunan besar ini. Uh, Kalau saya amati, Pak Dokter ini berusaha uh, membumikan ya, membumikan teks-teks dan sebuah teks dan sebuah pemikiran dari, bisa juga ingin mengintegrasikan ya dari beberapa pemikir klasik dengan modern gitu. Kira-kira yang saya tangkap seperti itu kira-kira. Namun saya sepakat bahwa yang namanya interpretasi naskah study text ini pasti akan sangat kaya, akan sangat multi interpretasi. Tadi juga yang saya sepakati dari slide awal-awal itu ada menyinggung masalah kebenaran, banyak nilai-nilai kebenaran seperti apa tadi, pluralism ya. Ada pluralism, ada juga hasil ijtihad para ulama tentang dalam memahami teks dan dalam memahami sebuah pemikiran. Nah, yang saya ingin angkat hari ini, kalau boleh saya ingin obrolkan di sini sekarang adalah ketika memahami teks dari hasil buah karya ulama atau hasil pemikiran seorang ulama ini yang biasanya yang menjadi multi perspektif ya, multi sudut pandang yang menjadi ramai gitu, yang menjadi silang pendapat ya, sebagaimana yang disaksikan bersama dalam studi naskah klasik dengan modern, misalkan antara tokoh pendidikan Islam dengan tokoh pendidikan Barat, misal antara Mukib Alatas dengan Diu John Diu atau apa Bakon atau siapa yang lain. Nah, kemudian ada juga yang sangat populer itu antara eh, dalam mengkaji teks itu ketika Al-Ghazali berusaha membumikan teks mengenai substansi dari pesan teks Al-Quran dengan Ibnu Rus misalkan. Itu kan ada dua bangunan besar dari para pemikir Muslim yang sangat luar biasa mempengaruhi peradaban dunia. Kemudian mengenai yang hari ini menurut hemat saya dikhawatirkan itu ketika, mohon maaf ini ya, ketika generasi muda dalam menginterpretasikan teks atau berusaha membumikan teks, misalkan seperti hasil risetnya Pak Dr. Ahmad, atau ada yang dulu pernah ada dari Win Jogja kalau nggak salah ya, yang berpikir ekstrim seperti, mohon maaf ya, Qadri Azizi ya, yang Abdul berusaha Aziz. menafsir. Iya, Abdul Aziz, maaf ya, Yamin. iya. Nah, itu ya yang disertasi yang heboh ya. Nah, ini yang ketika pemikiran interpretasi teks dari kalangan muda berbenturan dengan kalangan mohon maaf ya ini tua atau klasik ya, modern dengan klasik ini yang
menjadi kurang apa ya? Sepertinya kurang harmonis sepertinya kalau yang saya saksikan ya sepertinya. Nah, maksud saya apa ya? Apa yang perlu kita konstruksi hari ini untuk membekali generasi muda ke depan agar ketika dia berhadapan dengan realitas kontroversi perbedaan pendapat dalam interpretasi teks atau buah pemikiran yang notabene berbeda atau bahkan eh, apa namanya mengkritisi bahkan mendekonstruksi sekalian sebuah pemikiran atau sebuah teks. Misal apa yang sudah dilakukan Umar bin Khattab itu kalau nggak salah ya ini mohon diluruskan ini Pak Prof Wisnu dan para senior semua hasil ijtihad Umar ini lebih dari 300 teorus lebih kalau nggak salah itu yang ditulis oleh Haikal itu kalau nggak salah ya di biografi Umar bin Khattab itu melenceng keluar dari Al-Quran. Banyak lah. Salah satunya ketika beliau ketika Umar berusaha menginterpretasikan mengenai hukum ranjam. Salah satunya itu. Kemudian Khalifah Utsman bin Affan pun ketika berusaha membumikan teks naskah Al-Quran demi al-maslahatul ammah ini luar biasa mencengangkan ketika ijtihad Utsman bin Affan ini dalam ilmu waris di mana Al-Quran menyatakan kalau waris itu laki-laki satu atau perempuan setengah atau laki-laki dua perempuan satu. Nah, oleh Utsman dibalikan itu ketika dalam tataran konteks yang berbeda. Alasan Utsman ketika itu berijtihad membalikkan masalah waris dalam Quran itu laki dua perempuan satu oleh Khalifah Utsman bin Affan ini jadi perempuan dapat dua laki satu karena konteksnya si perempuan menikah dengan laki-laki miskin, si laki-laki menikah dengan perempuan kaya. Nah itu kalau laki-lakinya dua, jadi yang kaya semakin kaya, kalau perempuan satu yang miskin semakin miskin itu kira-kira kalau nggak salah ya di salah satu ijtihad Khalifah. Nah, maksud saya apakah uh, hari ini ke depan generasi muda Islam, para akademisi Muslim, uh, apa ya bernasib sama ketika menghadapi perbedaan itu akan apa ya? Ada yang menganggap provokator, ada yang menganggap apa ya? Uh, ya kira-kira seperti itulah. Intinya kurang harmonis lah sepertinya. Nah, mungkin Pak Doktor Ahmad ini berusaha harmonisasi antara teks dan pemikiran, berusaha membumikan gitu, teks dengan sebuah pemikiran. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan karena sangat minimnya perbenaran saya ini mengenai tema yang sangat menarik ini dari Pak Dr. Ahmad. Saya banyak terinspirasi hari ini. Alhamdulillah saya dapat pencerahan hari ini, terutama dari Prof. Wisnu dan lain-lain dan teman-teman semua. Monggo silakan Prof. Oke, baik, terima Lanjut. kasih tanggapannya Pak Dr. Dodo ya. Nanti kita diskusi lebih banyak ya untuk ini. Ini menarik ya Pak Dr. Sulaiman ya, Pak Dr. Ahmad Sulaiman terkait dengan tadi sebenarnya kita bisa banyak ini jadi banyak nih kemana-mana nih. Sebenarnya kita bisa fokus kepada misalnya tadi politik ilmu pengetahuan itu bisa juga, kemudian juga kepada teori tentang kuasa gitu ya, government gitu ya. Termasuk juga Oke. tadi kalau di hukum Islam itu lebih kepada fatwanya itu. Karena tadi perspektif ya, ketika perspektifnya itu adalah pengaruh Ya. dari misalnya sosial kemasyarakatan dan juga government, tentu hasilnya adalah seperti itu. Seperti tadi misalnya juga disertasinya Abdul Aziz misalnya, sebenarnya kita tidak bisa menyalahkan juga karena apa? Karena dia konsisten dengan teori yang dia gunakan sehingga
Ya kesimpulannya Iya, dalam konteks itu ya benar gitu ya. Maksudnya dalam konteks teori yang digunakan, perkara tadi ada iya, kontradiksi di masyarakat itu beda lagi. Nah, ini berarti ada tiga nih. Pertama adalah terkait dengan politik ilmu pengetahuan. Saya rasa ini mungkin iya, bisa kita perdalam lagi. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan juga taghoyurul fatwa bi taghoyur azmina wal amkina wan niyah wal awaid, itu juga menjadi kajian dalam fikih Islam atau hukum Islam ya. Demikian juga nanti iya, kajian terkait dengan ya mungkin kita bisa dekatkan di Indonesia gitu. Ini kan kita sebenarnya di pemilu ini ya, di pemilu 2024 ini ya, karena tadi iya, menyebut tentang pemilu gitu ya. Ini kita sebenarnya itu menjadi sebuah anugerah ketika kita sebut saja, walaupun agak kurang tepat ya, ketika mengatakan Islam tradisional dengan Islam reformis itu bisa menjadi satu suara. Saya yakin ini akan menjadi sebuah objek disertasi juga ini gitu ya. Gimana kok bisa terjadi gitu? Padahal waktu itu sangat sangat mustahil lah ketika kalangan tradisional dengan reformis kok bisa bisa satu gitu ya. Ini iya, sebuah fenomena juga. Tapi tadi kuasa, saya lebih senang sebenarnya dari sisi fatwa sebenarnya itu. Ketika fatwa ya sebagai sebuah hukum fikih yang sifatnya itu hanya mengikat yang bertanya gitu ya. Nah ini iya, politisasi dari fatwa itu sebenarnya bukan hanya di Mesir tapi di Indonesia juga ini terjadi juga gitu. Jadi iya, banyak nih yang kita sepakat, perlu sepakat. diskusikan nih. Oke, Silakan, siapa yang mau komentar dulu nih? Ada yang mau bertanya dulu? Kita kasih kesempatan dulu ya, karena ini masih sifatnya masih diskursus nih kayaknya nih. Silakan kalau yang ada yang mau bertanya atau mungkin bisa memberikan responnya dulu nih. Karena ini kayaknya masih banyak, kayaknya nggak bisa satu kali nih. Silakan nih, kita undang dulu nih Pak Dokter nih. Atau Pak Dokter mau kasih komentar dulu juga boleh gitu ya. Nanti sebelum kita undang yang lain juga, ini ada Pak Dokter Hisam juga, mungkin karena di hukum Islam tentang fatwa itu juga bisa diskusi, termasuk juga sebenarnya hukum Islam juga gitu. Pasti politik itu nggak bisa lepas tuh dari kebijakan pendidikan, kebijakan hukum, termasuk kebijakan keberagamaan. Oke, siapa dulu nih? Pak Dr. Ahmad Suliman mau komentar dulu, silakan. Ditampung dulu mungkin Pak. Menanggapi dulu, mungkin nanti kita sebut yang lain. Silakan. Ditanggapi dulu ya. Tanggapi dulu Ini boleh tadi dalam 2-3 menit. yang disampaikan panjang banget jadi saya bingung nanggapinya. Iya, karena banyak sekali. Tapi kayaknya kita bisa fokus ini deh, Pak Dokter. Fokus kepada mungkin relasi antara politik kekuasaan dengan fatwa mungkin. Kayaknya bisa kita lebih bisa, atau mungkin juga politik tadi ilmu pengetahuannya. Itu menarik kalau menurut saya itu. Jadi bagaimana sih politik ilmu pengetahuan itu berkembang bukan hanya di Mesir, tapi di Indonesia tadi juga banyak contohnya. Nah, ketika kita mau membuat riset itu, kira-kira seperti apa? Misalnya kalau di Indonesia kan ada fatwa DSN, MUI, ya fatwa DSN-nya, fatwa mungkin organisasi-organisasi keagamaan juga, itu kan syarat ya dalam politik itu politik gitu ya. Kayaknya itu mungkin bisa kita batasi itu. Jadi pertama adalah politik ilmu pengetahuan, yang kedua itu adalah politik atau kekuasaan dengan ilmu pengetahuan itu sendiri. Kayak gimana nih tanggapannya? Silakan Pak Dr. Mas. Ya, saya jawab sebiasa ya Pak ya. Mhm. Jadi intinya bahwa pendekatan awal apa ya? Pijakan awal bahwa pengetahuan itu bersifat mengatur. Betul. Pengetahuan itu bersifat mengatur, terlebih jika itu disampaikan oleh orang yang memiliki otoritas. Salah satu teori yang saya kutip bahwa otoritas itu kalau dalam Islam ya, itu mengacu pada tiga hal. Yang pertama Al-Quran dan Sunnah, yang kedua itu adalah fikih atau fatwa, Mhm. dan yang ketiga adalah tokoh, eh, keulamaan dari orang. Maka tiga aspek ini itu akan menjadi sangat kuat ketika kemudian menjadi fatwa. Kayak dulu misalnya MUI mengeluarkan fatwa mengenai Ahok ya, Mhm. Ahok menista agama gitu kan. Mhm. Sikapnya MUI kemudian itu kan menjadi pegangan daripada Habib Rizik dan lain-lain untuk kemudian menjadi membuat organisasi bahkan gerakan pengawal fatwa MUI dulu. Mhm. Jadi bagaimana itu fatwa itu dimanfaatkan oleh kubu kubu kanan gitu kan untuk menjatuhkan Ahok, itu menurut saya, dan itu berhasil menjadi itu ya, menjadi, dan Habib Rizik ketika itu menjadi sangat besar rasanya, sampai bahkan mau diangkat menjadi imam besar Indonesia apa apa dulu ya istilahnya. Mhm. Jadi itu fatwa begitu ya. Ada. Nah ini menurut saya ya banyak hal ya dari fatwa-fatwa yang di Indonesia ya, bisa bisa juga untuk dikaji ya, seperti tadi mengenai fatwa mengenai Ahok menista agama ya, dan fatwa-fatwa yang lain ya, termasuk mungkin fatwa tentang COVID-19 gitu kan. Mhm.
Itu juga bisa dikaji itu ya sebagai pendisiplinan publik ya. Eh, saya sendiri sebenarnya pas saya COVID, tapi apakah COVID seberbahaya itu gitu kan? Mhm. Nah, sebenarnya itu mungkin misalnya gini, dulu pas awal COVID kita diperbolehkan tidak Jumatan. Mhm. Padahal kan bisa kalau kita bicara satu zaringa, itu menurut saya belum memenuhi syarat satu zaringa itu. Satu zaringa kan ketika setahu saya itu ketika kemadorotannya itu sudah sampai ke level zone gitu kan. Kalau dulu misalnya pas awal kasusnya kan di Jakarta, di tempat saya kita di Purwokerto saya rasa itu belum belum ada, tetapi kita menjadi menerima kita kita boleh Jumatan. Saya sempat berdiskusi dengan teman saya yang orang syariah, apakah benar kita sudah boleh tidak Jumatan gitu ya. Saya punya di hati kok kayaknya saya masih harus Jumatan gitu ya. Tapi kemudian itu menjadi seperti sudah pandangan umum gitu ya. Seolah-olah COVID itu sudah terjadi di mana-mana ya. Karena media dan lain-lain setiap hari dilaporkan yang kena COVID berapa, padahal sudah sembuh tapi angkanya masih ditulis 1 juta gitu kan. Nah itu menurut saya itu ya juga barangkali kalau kita curiga ya Mbak, barangkali itu ada juga memang bisnis bisnis obat COVID, Sin ya. bisnis vaksin dan lain-lain barangkali juga itu. Dulu stand up-nya Panji itu menarik. Mengapa yang ditunjuk sebagai penanggung jawab COVID itu Pak Luhut? Mhm. Apakah nggak ada menteri lain gitu kan? Padahal ini masalah kesehatan. Kenapa yang ditunjuk Pak Luhut? Sedang Pak Luhut adalah menteri investasi, Menko bidang investasi. Jangan-jangan pendekatannya Menko ekonomi. Investasi. Menterinya menjadi siapa itu Gunadi bukan orang kesehatan. Mhm. Nah, ya jangan-jangan memang itu fokus Pak Jokowi. Ya Iya kan, Pak? betul. Ya, Nanti akan ya. ada penelitiannya insya Allah itu tentang COVID itu, ini pandemi atau plandemi katanya. Gitu. Ya, ini penting ya Pak Dokter ya, saya potong ya, karena memang terkait dengan ilmu pengetahuan. Jadi sebuah realitas itu memang belum tentu benar gitu ya. Artinya dia perlu juga pendekatan dari berbagai dimensi. Tadi kebetulan hari ini kita bicara tentang politik ya, yang memengaruhi dari ilmu pengetahuan yang berkembang gitu ya. Dan itu menjadi tadi termasuk juga kalau dalam filsafat ilmu kan kita ada mengenal teori kebenaran, salah satunya itu adalah otoritatif ya. Jadi kebenaran yang sifatnya itu otoritatif. Jadi kalau yang dari atas ya selalu dianggapnya itu benar gitu ya, sehingga semua berita-berita ya mohon maaf misalnya dari yang penguasa itu dianggap benar. Gitu. Oke, ini ada yang bertanya dulu nih Pak Dokter nih ya. Waktu kita sudah ini sih lewat ya, mungkin ada sekitar 10 menit lagi ya. Jadi ada pertanyaan dari Pak Agus Munjirin Mufatib Latif ya, ini kalau nggak salah tadi dari Said Al Furqan ya. Oke, enggak ada mengenai yang lainnya. Baik, jadi pertanyaan izin bertanya, ada orang buta huruf, buta aksara, buta warna, apakah ada istilah buta politik? Bagaimana ciri-ciri orang yang buta politik dan apakah itu berbahaya atau biasa saja? Jadi gimana nih kalau orang buta politik atau mungkin tidak apa ada yang tidak tahu politik dan juga ada yang tidak mau tahu politik. Nah, ini kan juga ada dua nih. Tapi pertanyaan yang pertama, gimana Pak Dokter nih? Jadi terkait dengan orang yang tidak tahu politik atau buta politik ini bahaya atau enggak nih kira-kira nih? Iya, Silakan Pak Dokter. iya, terima kasih, Pak. Nanti mungkin Terutama Pak nanti ilmu pengetahuan ya, mungkin nanti politik secara umum baru politik ilmu pengetahuan juga gitu ya. Silakan. Iya, terima kasih Pak Dr. Misno. Mungkin nanti bisa menambahkan ya Pak ya. Hmm. Sebenarnya istilah politik pengetahuan dengan politik murni sebenarnya beda. Kalau politik pengetahuan itu bagaimana pengetahuan itu diatur, gitu kan. Bagaimana mengatur pengetahuan. Tapi kalau politik murni kan ilmu tentang kekuasaan, bagaimana Betul. negara dikelola. Sebenarnya ada perbedaan di situ. Kemarin ini artikel saya kan mau dibuat judulnya itu The Politics of Law. Politik Nah, hukum. oleh itunya, oleh tim redaksi jurnalnya. Tapi saya tidak mau kalau the politics of law, saya khawatirnya ini menjadi dipahami mekanisme di DPR dalam memproduksi hukum. Padahal yang saya mau Hmm. itu fatwa. Jadi saya sanggah, saya nggak mau politik of law, tapi politik of fatwa gitu. Hmm. Oke. Jadi menurut ini Prof. Yusril pendapatnya di salah satu podcast itu mengatakan begini, saya termasuk orang yang tidak terima kita itu menjalankan pemerintahan secara demokratis. Tidak Hmm. terimanya itu karena orang-orang yang memilih itu belum mengetahui politik secara benar lah kurang lebih. Karena Hmm. mayoritas pemilih kita itu adalah orang yang lulusan SD dan SMP.
Betul. Sedangkan mereka itu tidak tahu, dikasih bonus sudah senang misalnya. Nah, jadi menurut Prof Yusril kita itu sebenarnya belum siap untuk menjadi negara demokrasi. Karena kan menurut Prof Yusril itu kita itu sudah rusak baik dari atas di bawah. Setiap pemilu kan pasti ada serangan fajar dan lain-lain, dan orang-orang itu kan dalam memilih, orang-orang awam ya Pak ya yang tidak tahu politik, kita sudah mempertimbangkan nanti bagaimana 5 tahun ke depan negara kita kalau dipimpin oleh orang itu, kalau di orang itu menjadi anggota DPR gitu kan. Kan orang-orang awam tidak berpikir seperti itu. Jadi menurut saya kita paham politik itu adalah hal yang sangat bagus ya. Kalau misalnya saya di keluarga sendiri ya, dengan adik, dengan istri dan lain-lain itu kan mereka kan juga sukanya nontonnya sinetron, nonton Korea dan lain-lain, tidak suka nonton berita politik gitu ya. Jadi ya mereka asal milih saja gitu loh, maksudnya milih karena gemoynya atau milih karena apanya, bukan karena bagaimana sepak terjangnya di politik, bagaimana visinya gitu kan. Nah, jadi menurut saya setidaknya ya kita suka nonton berita lah. Menurut saya begitulah agar tahu perkembangan. Eh, Kebutaan politik itu justru membahayakan kita. Nanti negara kita mau dipimpin oleh siapa dan arahnya kemana. Menurut saya begitu, Pak. Monggo silakan Oke, Pak Dr. ya, Wisnu. betul juga sih. Tadi ada tambahan juga nih Pak Dokter nih. Jadi ketika kita melihat berita, itu juga harus cek, recheck, dan triple check gitu kan ya. Beritanya jangan dari saluran-saluran TV tertentu gitu ya. Yang itu juga bagian dari mungkin ya kampanye juga gitu ya. Kampanye bisa satu tahapannya. Tapi menarik, saya setuju sekali nih ketika bicara tentang politik ya, baik ini politik praktis dalam artian politik kekuasaan. Saya rasa ini juga semua masyarakat harus paham gitu ya ketika mereka memilih itu, termasuk juga walaupun mungkin tidak sedetail ya, minimal kalau yang tokoh itu paham lebih detail tentang bagaimana sih sebenarnya konteks pemilihan dari mulai wakil rakyat gitu ya sampai presidennya juga, itu kan harus ada juga yang tahu, tapi masyarakat minimal itu paham bagaimana sebenarnya ya track recordnya, kemudian juga visi misinya gitu. Sebenarnya itu menjadi hal yang memang mestinya dipahami, sehingga ya saya setuju nih dengan Pak Dr. Sulaiman bahwa ya buta politik itu menurut saya sangat berbahaya. Demikian juga mungkin unpolitik. Saya rasa ini juga bagian dari konspirasi kali gitu ya kalau ada orang yang unpolitik lah. Walaupun tadi konteksnya ya golput boleh saja gitu ya. Tapi golput dan merasa udah nggak penting gitu. Menurut saya juga itu nggak bagus juga gitu. Artinya ya kita lihat bagaimana demokrasi itu sebuah realitas. Mungkin bahasanya bukan hanya menikmati demokrasi, tapi ya menggunakan ya asas demokrasi itu sebagai sarana untuk ya mungkin amar ma'ruf nahi mungkar lah, bisa seperti itu. Oke, waktu kita sudah habis nih sebenarnya Pak Dokter ini, tapi saya masih tertarik sekali nanti dengan politik. Mungkin next time kita boleh bahas secara spesifik tentang politik ilmu pengetahuan. Jadi bagaimana tadi ilmu pengetahuan yang berkembang itu salah satu unsurnya adalah adanya tekanan dari politik atau kekuasaan ya. Dalam hal ini mungkin tadi karena risetnya spesifik itu adalah fatwa, ya kita juga lihat fatwa. Kalau fatwa di Indonesia juga ada, ini juga cukup banyak juga nih kalau kita mau riset kritis ya tentang fatwa, baik itu MUI atau DSN dan juga organisasi lembaga keagamaan, itu juga akan kelihatan juga nih. Apalagi yang agak-agak kelihatan bau-bau politik gitu ya, dekat-dekat dengan pemilu dan sebagainya, itu kan dipolitisasi itu biasanya terjadi. Tapi lebih sebaik juga di masa lalu juga ini saya rasa juga kita bisa mengembangkan juga bagaimana sebenarnya ya tadi ilmu pengetahuan di masa lalu juga sangat dipengaruhi. Tadi misalnya kepada Dr. Dodo bicara tentang bagaimana istihadnya Umar bin Khattab, kemudian juga Utsman bin Affan, itu kan kalau dalam konteks hukum Islam tentu saja itu adalah memang sebuah dinamika ya, dinamika yang memang khasnya itu adalah menggali nilai maslahah ataupun juga konteks makosid yang dinamik, sehingga kemudian ya berbeda waktu dan tempat, termasuk juga mungkin dalam konteks di Indonesia ini gitu ya. Oke, mungkin terakhir nih ya Pak, ini kita kasih kesempatan Pak Dr. Ahyan ini untuk closing remarknya, kita tuker nih kayaknya nih Pak Dr. Ahyan bisa ini bisa berkomentar, Pak Dr. Hisam. Biar kita kasih ini ya, tapi ini sebuah awal nih Pak Dr. Ahmad Sulaiman, mudah-mudahan nanti bisa bisa ketemu Desi Darja nih atau di mana gitu biar kita bisa Siap, siap, siap. diskusi nanti ya. Silakan kita kasih closing remark penutup, masih ada dalam 1 menit 2 menit ya kepada Bapak Dr. Hisam Ahyan. Saya persilahkan, mangga.
Baik, terima kasih Prof. Misno dan Dr. Ahmad Sulaiman, Pak Dodo, Pak Agus Munjirin, dan lain sebagainya, kawan-kawan. Ini sangat menarik ya. Jadi kajian berkaitan dengan teori politik ya, khususnya dalam ilmu pengetahuan ya. Saya tadi agak screen ya di bagian pendekatan fatwa Goma ya. Ini sangat eh, antusias dalam hal pengaruhnya kepada publik ya. Ini juga bisa dikaitkan dengan maslahah, kemudian nanti ada diskursus keagamaan dan lain sebagainya. Saya tertarik yang pendekatan fatwa Goma ini, mungkin nanti ada pencerahan sedikit oleh Pak Dr. Ahmad Sulaiman ya, Iya, yang Bro. fatwa Goma ini. Mungkin itu saja. Oke, baik. Terima kasih. Masih ada 2 menit nih untuk Pak Dr. Ahmad Sulaiman. Mungkin untuk closing remark dan memancing untuk next discussion kita nih. Silahkan Pak Dr. Ahmad. Ya, baik. Terima kasih pertanyaan Pak Dr. Hisam. Ini Pak Dr. Hisam yang menyalurkan saya ke sini. Terima kasih Pak Hisam. Jadi sebenarnya yang saya maksud pendekatan itu begini Pak Hisam. Jadi bagaimana Syekh Ali Jum'ah itu memandang mengenai demonstrasi. Gitu. Jadi di disertasi saya menyebutnya pendekatan tradisional dan pendekatan modern. Jadi ada rakyat melawan atau ya melawan lah saya katakan dengan ekstasi melawan pemerintah itu didudukan sebagai apa? Nah, apakah kemudian melawannya itu kan ada rakyat menghadapi pemerintah. Apakah itu dengan kekerasan atau tanpa kekerasan? Nah, kalau saya Al-Qaradawi, ya saya Al-Qaradawi sebagai lawan yang saya hadapkan di disertasi saya, itu tidak menempatkan rakyat Mesir itu sebagai memberontak. Karena bagi saya Al-Qaradawi, karena rakyat Mesir itu tidak membawa senjata. Jadi tidak boleh didudukan sebagai melawan pemerintah atau al-khuruj alal imam. Ya, karena saya Al-Qaradawi itu demonstrasi, bukan al-khuruj imam. Nah, jadi saya Ali Goma itu di fatwa pertamanya, ya saya yakin ini adalah upaya dalam rangka untuk memundurkan rakyat agar tidak berdemonstrasi dalam pandangan saya. Jadi mendekati demonstrasi itu dengan secara tradisional, yang mana itu dalam fatwa kan ada istilah takiful masail ya. Pertama ada tasawur, yang kedua takif. Jadi Syekh Ali Jum itu mentakif atau mendudukan demonstrasi sebagai al-khuruj alal imam dan juga kemudian membangunkan fitnah. Jadi dalilnya al-fitnatun na'imatun faman aiqadha waquduha finar kalau nggak salah dalilnya segitu. Jadi Syekh Ali Goma itu menempatkan demonstrasi sebagai melawan imam, memberontak imam. Yang mana itu kurang tepat barangkali. Nah, tetapi demonstrasi kembali fatwa itu tidak dihiraukan oleh rakyat. Ya. Bahkan Syekh Al-Qaradawi justru malah memancing agar di hari Jumat nanti orang-orang pada keluar. Ya. Kemudian Syekh Ali Goma karena itu sudah tidak diterima lagi, maka dia mengganti narasi fatwanya bahwa bahwa demonstrasi silakan dilakukan, tetapi harus dilakukan dengan damai. Tetapi sebenarnya Syekh Ali Goma masih ada persuasi, tidak turun. Tetapi bagi orang yang ingin menghindari fitnah, maka dia tidak boleh berangkat Jumatan. Kenapa? Ini tidak berangkat Jumat ini implikasinya adalah berkaitan dengan demonstrasi. Jadi sebelumnya saya Al-Qaradawi telah menggiring orang-orang agar di hari Jumat itu orang-orang melakukan demonstrasi dan demonstrasi itu bersifat wajib. Nah ini fatwanya saya Al-Qaradawi sendiri itu bergeser, Pak. Dari sekedar demonstrasi itu sifatnya syar'iyah kemudian menjadi wajib sebagai jihad fisabilillah, jihad melawan pemerintah yang zalim. Itu sebenarnya bisa dibahas gini. Fatwanya saya Al-Qaradawi juga bergeser. Jadi kemudian Syekh Ali Goma itu mengganti pendekatannya menjadi modern, yang mana bahwa demonstrasi itu adalah boleh. Dengan demikian dia tidak berpaku pada hifdzun nafas dan hifdzul mal saja, tapi kemudian ada hifdzul hukukil insaniyah wal huriyah gitu kan. Ya memperbolehkan demonstrasi. Jadi
saya sebut pendekatannya berganti itu kalau mengacu pada makosidnya yang awal itu adalah semata-mata hifdzun nafas dan hifdzul mal. Kalau yang ini juga selain itu juga mempertimbangkan mengenai hak untuk menyatakan pendapat. Jadi maka dalam disertasi saya begini, ada istilah maslahat al-aqsa dan ada istilah al-maslahat al-adna. Kalau maslahat al-aqsa adalah seketat mungkin menjaga jiwa dan harta. Kalau adna menjaga tapi tidak ketat. Kalau menjaga ketat itu tidak boleh demonstrasi, kalau menjaga secara tidak ketat boleh demonstrasi tapi harus damai. Sama, saya juga dalam memandang COVID, kalau boleh tidak Jumatan, itu adalah al-maslahat al-aqsa, al-maslahat yang tinggi. Tapi kalau Jumatan berjarak pakai masker, cuci tangan, maka itu adalah al-maslahat al-adna. Saya menyebutnya begitu, Pak, di disertasi saya. Ya, barangkali begitu, Pak. Oke, baik. Terima kasih. Karena waktunya sudah lewat ya, sudah malam. Insya Allah nanti kita akan lanjutkan lagi ya untuk pembahasan terkait dengan politik ilmu pengetahuan. Ya, luar biasa sekali. Terima kasih jazakumullah khairan hatur nuhun kasadayana. Terima kasih atas kehadirannya. Ya, mudah-mudahan bermanfaat ya teori awal tentang Amin. politik ilmu pengetahuan dalam teks dan pemikiran. Tadi studi pemikirannya sebenarnya sudah terbahas juga gitu ya. Tapi mudah-mudahan nanti Pak Dr. Ahmad Sulaiman masih ada waktu lagi. Next kita akan diskusi lebih detail terkait dengan riset metodologi and how to implement it in our research tentu saja. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Ya, in wajadtum sawaban fahuwa minallahi azza wa jalla. In wajadtum khata'an fahuwa minni. Kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.